Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Hai, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat kami sembah, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, siapa yang tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat apa aja? Garis besarnya ya. Ada 4 garis besarnya ya. Yang pertama, ada yang tahu? Mengusir setan, ya betul. Yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, membangkitkan orang mati. Yang keempat, berkuasa atas alam. Ya, waktu itu yang murid-murid di dalam perahu dilanda tofan di Danau Galilea, Tuhan Yesus menghardik anginnya dan ombaknya lalu menjadi teduh sekali, ya, berkuasa atas alam itu namanya. Nah, hari ini kita akan belajar yang dilakukan Tuhan Yesus yang ketiga tadi, membangkitkan orang mati. Ya, kita akan melihat di Yohanes pasal 11 ya, kita belajar tentang Lazarus yang dibangkitkan ya, Lazarus dibangkitkan. Tapi kita tidak akan baca semuanya karena panjang. Kita ambil ayat 25, 26 dan 39 sampai 44. Yuk kita buka Alkitab kita. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ya, Ibu baca dulu. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya, tanya nih, percaya nggak kamu akan hal ini? Bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, itu yang bagian pertama. Kita sambung ke 39 ya. 39 sampai 44. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya, Lazarus ini dibangkitkan. Waktu itu dia meninggalnya karena sakit ya. Tapi sesudah dibangkitkan ini bukan bangkit lagi, balik sakit lagi waktu kondisi sebelum meninggal ya, tapi benar-benar pulih ya, sembuh total ya.
sehat walafiat ya, nggak ada sakit penyakit. Nah, Tuhan tadi di ayat 25-26 ya, Ibu baca lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, tekankan lagi di ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Anak-anak, jika kita percaya pada firman yang Tuhan Yesus katakan, kita juga akan melihat kemuliaan Allah ya, dan berbahagia oleh karena penglihatan itu. Yaitu tadi seperti dikatakan Tuhan Yesus di sini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini janjinya Tuhan sendiri. Kita harus berpegang ya, harus selalu ingat janjinya ya. Jangan sebentar-bentar ada persoalan datang kita sudah lupa akan janji Tuhan ini. Kita harus terus berpegang teguh ya pada janji yang telah Tuhan berikan. Percaya saja ya. Janji akan hidup kekal yang Tuhan akan berikan jika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan Yesus kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian satu-satunya? Angkat tangan yang belum. Kalau yang belum percaya, sekarang nih ya, saatnya ya kalian berdoa ya, minta diampuni dosanya, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian satu-satunya ya. Ingat anak-anak, percaya saja hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Karena tadi Tuhan sendiri sudah bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Hanya satu-satunya yang bisa ngomong itu, hanya Tuhan Yesus saja ya. Jangan percaya kepada yang lain, percayanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa, bahwa bila kami percaya kepadamu, kami akan hidup kekal bersamamu. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya, kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dalam memberitakan kabar baik ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.